wabarakatuh. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Di video yang kemarin, kita sudah membahas terkait dengan internet dan informasi apa saja yang bisa kita akses di internet gitu. Menurut statistik, yang kita bisa akses hanya 4% dari total 100% informasi yang ada di internet, yang terbagi menjadi 3, surface web, deep web, dan dark web. Oke, dan sebelumnya juga sudah saya tampilkan satu video yang menggambarkan dampak daripada internet sekitar beberapa tahun yang lalu. Dan saya sudah berikan juga latihan yang bisa kalian kerjakan dalam bentuk Google Form. Oke, materi selanjutnya kita akan membahas terkait dengan e-learning dan pemanfaatannya. Ketika kita berbicara tentang e-learning, internet adalah salah satu alat yang bisa digunakan untuk mengakses e-learning gitu. Kita tidak bisa lepas dari yang namanya internet ketika kita berbicara tentang e-learning. Nah, ini adalah statistik daripada Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet di Indonesia yang menggambarkan bahwa penetrasi penggunaan internet di tahun 2019 sampai 2020 di kuartal kedua itu pengguna internet total dari 266,91 juta jiwa, 73,7%-nya adalah pengguna aktif internet. Ini naik dari survei tahun 2018 yang hanya 64,8%. Otomatis sekarang di tahun 2020 sudah masuk kuartal pertama, otomatis pengguna internetnya juga akan naik. Nah, ini juga persentasi pengguna internet di wilayah NTB, Bali, dan NTT. Kita bisa lihat di tahun 2018 pengguna di NTB sendiri ada 68,2%. Di tahun 2019 ini naik sampai 2019 sampai 2020 kuartal kedua, ini sampai bulan 8, ini naik sampai di angka 73,1%. Ini sekarang sudah masuk 2021, otomatis sudah naik lagi. Ini bisa dilihat dengan kondisi kenyataan kita sehari-hari bahwa sekarang setiap orang bisa dipastikan pasti punya device ataupun alat yang terkoneksi dengan internet. Apakah itu handphone, atau laptop, ataupun komputer yang di rumah, ataupun alat-alat yang lain. Karena sekarang semua alat bisa dimaksimalkan dengan koneksi ke internet. Apakah itu TV, apakah itu lampu, dan yang lain-lain gitu. Nah, kita juga bisa lihat sekarang di mana semua orang di perkotaan pasti punya device sendiri gitu. Bahkan sekarang anak yang baru berumur 2 tahun ke atas rata-rata sudah dikasih device sendiri untuk dia pakai gitu. Satu keluarga punya anak 1, handphonenya bertambah 1. Punya anak 2, otomatis bertambah 2 gitu handphonenya. Nah, ini yang menggambarkan bahwa statistik pengguna internet di setiap tahun otomatis meningkat. Nah, di sini ada pengertian tentang yang namanya teknologi informasi dan komunikasi adalah menurut Kemdikbud semua teknologi yang berhubungan dengan penanganan informasi, termasuk dengan hardware-nya, software-nya, maupun brandware-nya atau user atau pengguna. Nah, selanjutnya pengertian teknologi informasi dan komunikasi adalah ini yang harus diperhatikan baik-baik. Adalah teknologi yang berhubungan dengan pertama pengambilan, kedua pengumpulan, ketiga pengolahan, selanjutnya penyimpanan, dan penyebaran dan penyajian informasi. Oke,
hal ini sering kita lakukan, tapi kadang kita tidak menyesuaikan dengan urutannya. Contoh seperti ini. Ketika kita menerima satu informasi tertentu, entah itu dari Facebook, dari WhatsApp group, dari Instagram, ataupun dari web, gitu. Kita kadang tidak membaca informasi tersebut dengan seksama, dengan baik, gitu. Bahkan kadang kita menerima berita dari WhatsApp group, kita langsung share ke grup yang lain tanpa kita baca, gitu. Kita hanyalah lihat beritanya menarik, kita langsung share ke orang lain, kita langsung share ke WhatsApp group yang lain, gitu. Nah, itu eh, menyebabkan banyak sekali berita hoax yang beredar, gitu. Karena berita hoax itu terjadi karena informasi yang diambil, setelah diambil langsung disebar. Oke, jadi informasi yang kita ambil, kita langsung sebarkan. Kita belum kumpulkan informasi tersebut dari tempat lain, kita belum olah informasinya, kita belum simpan kalau misalkan kita memang perlu, kita langsung sebarkan aja. Oleh karena itu, berita hoax semakin banyak. Seharusnya ketika kita terima satu informasi, kita ambil dulu. Kita baca, lalu kita kumpulkan dari banyak sumber yang lain. Setelah kita kumpulkan, kita olah, kita teliti lagi berita tersebut. Otomatis nanti kita akan ketemu benang merah dari informasi tersebut. Setelah itu, kita bisa simpan kalau misalkan memang kita butuh informasi tersebut. Setelah itu baru kita sebarkan dan kita sajikan informasi tersebut ke orang lain. Entah itu melalui Facebook, entah itu melalui WhatsApp group, ataupun kita buat status di mana gitu itu adalah sesuai dengan kaidah teknologi informasi. Apabila ini step-step ini dilakukan, maka uh, yang namanya penyebaran berita hoax itu akan semakin bisa dikurangi. Oke, lanjut. Nah, ini adalah kondisi new normal dalam pendidikan. Oke, kenapa disebut dengan new normal dalam pendidikan? Karena keadaan normal dalam pendidikan sebelumnya adalah kita melakukan proses pembelajaran dengan tatap muka ataupun offline. Kita harus datang ke kampus, kita harus datang ke sekolah. Di sekolah kita bertemu dengan guru secara langsung, kita menerima materinya secara langsung, kita bisa bertanya secara langsung. Setelah itu kita melakukan absensinya di sekolah sampai kita pulang. Nah, kondisi ini sekarang berbeda gitu. Kita dipaksa untuk melakukan proses pendidikan secara online. Kita diminta untuk melakukan proses penormalan baru dalam pendidikan. Bukan hanya mahasiswa yang beradaptasi, tapi dosen juga beradaptasi dalam hal ini gitu. Entah kita harus beradaptasi menggunakan tools-toolsnya yang dulu kita tidak pernah menggunakan media ataupun tools pembelajaran online seperti Google Meeting ataupun Zoom Meeting. Sekarang kita dipaksa untuk itu. Nah, di sini ada kata-kata e-learning. E-learning adalah electronic learning. Jadi semua proses pembelajaran secara elektronik, entah itu kita membaca buku dari laptop, membaca buku dari tablet ataupun dari handphone, baca-baca apa menonton seminar dari uh, laptop ataupun dari media online, ini dikatakan dengan e-learning. Nah, e-learning sendiri ada prosesnya yang namanya tutorial, sehingga kita melahirkan suatu knowledge, webinar melahirkan suatu kreativitas, dan coaching melahirkan suatu ilmu baru ataupun edukasi baru. Nah, e-learning sendiri terbagi menjadi 3 step. Yang pertama suplemen, yang kedua komplement, yang ketiga substitusi. Oke, apa sih suplemen? Suplemen adalah proses e-learning di mana kita sebagai siswa tidak dipaksa untuk mengakses atau mencari tambahan informasi terkait materi yang diajarkan sebelumnya. Contoh misalkan ya,
Yang saya ajarkan sebelumnya adalah materi tentang internet. Oke, ketika kalian sudah cukup puas ataupun tidak ketika kalian tidak cukup puas dengan materi yang saya share sebelumnya dan kalian mencari informasi lagi tentang internet di banyak sumber, itu namanya adalah e-learning sebagai suplemen. Saya tidak mewajibkan. Oke, yang kedua, komplement. Komplement adalah proses pembelajaran e-learning di mana e-learning ini dijadikan sebagai tambahan materi. Jadi, sebagian materinya saya berikan secara offline dan sebagian materinya saya berikan secara online. Gitu. Itu adalah komplement. Yang ketiga adalah substitusi. Substitusi adalah suatu proses pembelajaran e-learning di mana semua pembelajarannya itu dilakukan secara online. Tidak ada proses tatap muka, tidak ada proses offline. Semuanya dilakukan secara online dari awal sampai akhir. Nah, sekarang kita harus terbiasa tren ke depannya pembelajarannya semuanya harus e-learning. Sebelumnya, eh, pembelajaran online yang sifatnya resmi itu dilarang, seperti kuliah jarak jauh gitu. Sebelumnya itu dilarang, tapi sekarang malah disarankan. Beberapa kampus membuka program e-learning, pembelajaran secara online, secara full e-learning gitu. Itu sekarang malah disarankan. Jadi kita sekarang harus terbiasa melakukan pembelajaran secara online. Gitu. Bahkan sekarang sudah masuk tren yang namanya kita bekerja secara remote ataupun secara online. Jadi di bidang saya sendiri di bidang IT ada banyak sekali teman-teman yang bekerja secara online ataupun secara remote khususnya di bidang programming gitu. Kantornya di Jakarta, kerjanya di Mataram. Kantornya di luar negeri, kerjanya dari Mataram tanpa harus datang ke Jakarta ataupun ke luar negeri. Bisa berkantor di Mataram ataupun bidang-bidang yang lain seperti digital marketing. Kita mengurusi konten digital untuk marketing beberapa perusahaan itu bisa dilakukan secara online. Gitu. Oke, materinya untuk pertemuan ketiga ini sampai di sini. Untuk selanjutnya kita langsung akan masuk ke materi praktis. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung bertanya di kolom komentar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.